Saya pilihkan dulu pertanyaan pertama atas nama Amelia yang ada di Sragen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, suami saya sering menolak jika saya mengajak pacaran berdua atau ngedit. Ya. Dengan banyak alasan. Sering suami beralasan malas karena rame tempatnya. Lagian buat apa jauh-jauh ke sana kalau hanya untuk makan? Lebih baik makan di rumah atau pesan online. Padahal maksud saya supaya kita bisa menikmati situasi yang berbeda dan bisa berbicara pribadi tanpa ada gangguan dari anak ataupun yang lain. Saya minta masukan dari Bapak dan Ibu, cara apa yang sekiranya saya bisa lakukan untuk membujuk atau merayu suami saya supaya mau untuk ngedit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang baru musim ngedit begitu, orang karena banyak kafe, banyak rumah makan, sehingga orang itu lalu berlomba-lomba untuk ayo ke sana kita gini dan sebagainya. Nah, tentu itu merupakan sebuah alternatif yang baik, ya, sebuah alternatif yang baik. Sejujurnya, saya bukan termasuk orang yang suka begitu tuh. Ya, lalu pergi ke kafe berdua, nongkrong 2 jam, di pinggir sawah, nongkrong 2 jam, pulang gigit nyamuk semuanya. Itu saya bukan orang seperti itu. Nah, ibu begini, oke. Maksudnya begini, seandainya toh suami itu tidak ingin, atau mungkin dia malas, atau dia mungkin capek, tidak ngedit bersama ke suatu tempat dan sebagainya, bukan berarti di rumah kita tidak bisa menemukan momen-momen romantis. Bukan berarti tidak bisa begitu. Ya, saya mendorong kepada ibu, oke, kalau dia tidak bisa, dia katakanlah dia tidak mau makan di luar misalkan, untuk ngedit begitu, ya sudah. Andai kata toh kita makan pesan secara online, lalu makan di rumah, lalu dengan ya kita bangun keintiman di situ. Ya, saya mencoba begini, membangun keintiman dimanapun berada, tidak tergantung tempat, tidak tergantung fasilitas. Katakanlah kita di rumah makan sederhana, karena mungkin tanggal tua dan sebagainya, bukan berarti kita harus kehilangan romantisme. Kita bisa duduk makan, kita menikmati pecel dan tahu, lalu kita di situ kita bisa ngobrol, kita bisa perasaan kita dekatkan, kita saling melayani, saling lalu bercerita di situ. Nah, itu sebetulnya ngedit yang murah. Ya, kita bisa menghabiskan waktu yang murah. Jadi kalau memang salah satu pasangan tidak suka pergi ke tempat-tempat tertentu, jangan jadikan itu alasan. Ya, jangan jadikan itu alasan dan jangan jadikan itu sumber konflik. Ya sudah di rumah toh. Ya, kita bisa membangun kebersamaan yang intim dan intens di rumah. Itu sebetulnya bisa. Kalau ada kesempatan di luar, syukuri, manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi acap kali kadang-kadang nih ya, saya juga dengar cerita ada orang-orang ngedit menghabiskan waktu, maksudnya family time. Maksudnya family time, tapi karena tidak disertai dengan katakanlah bekal komitmen yang memadai, alih-alih pulang makin intim, pulang ribut. Ya, kita mendengar beberapa begitu, ya, pulang ribut karena ketika menghabiskan waktu family itu pecahlah pertengkaran. Nah, kan bukan itu maksudnya. Ya, silakan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Nadia Ayu di Mojokerto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, awal menikah suami saya sangat romantis, tapi setelah 6 tahun kami menikah, suami sudah banyak berubah menjadi sosok yang cuek, acuh dan sudah tidak lagi peduli dengan saya. Suami berangkat pagi pulang malam dan pulang saja sampai rumah lebih memilih banyak tidur masuk kamar, sehingga waktu untuk berkomunikasi, membicarakan banyak urusan dan masalah hampir tidak ada. Nah, bisakah Bapak dan Ibu berikan saran bagaimana saya menyelesaikan akan persoalan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah yang umum memang, dengan berjalannya waktu, setiap kali banyak hal itu menjadi berkurang kadarnya, termasuk berkurangnya kadar romantisme dalam kehidupan suami istri. Nah, dalam kasus ini, jangan salahkan suami. Tapi cobalah mulai begini. Mulai bukan langsung romantis-romantisan. Ya, tapi coba perhatikan kebutuhan suami.
Ya ketika dia capek lalu Pijetin. dipijetin. Loh, romantisme itu bukan berarti makan bunga bersama-sama. Romantisme itu bukan berarti bukan berarti suap-suapan ya. Mulailah dengan memberi perhatian lebih, loh itu romantisme. Membuatkan teh untuk suami, itu bagian dari romantisme. Kita tahu suami kita suka kopi misalkan, lalu dia suka kopi. Ya oke, kita belikan kopi yang baru yang dia sukai. Nah, itu akan orang capek jadi apa namanya? Bangun begitu ya. Jadi semangat kembali. Nah, mulailah dengan memperhatikan apa yang disukai pasangan kita dan penuhilah. Tidak ada orang yang tidak suka kalau kesukaannya diperhatikan. Apalagi difasilitasi. Baik, saya berikan kembali pertanyaan dan atas nama Dilva Alhidan di Pamekasan nih Pak Syafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya dan tolong berikan saya juga tips bagaimana mengatasi mata keranjang. Wow. Kalau di rumah bisa berkata kamulah yang paling cantik dan seksi. Namun saat di luar rumah banyak godaannya yang di mata saat saya lihat ternyata lebih bening daripada yang di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong ya. Saya lupa itu episode yang keberapa, tapi menurut saya episode yang awal-awal. Buat semua bapak-bapak dan juga ibu-ibu, rumput tetangga kelihatannya memang lebih hijau, tetapi sebetulnya sama saja. Bahkan kadang lebih buruk. Iya. Yang bening-bening di luar itu bukan sesuatu yang baik buat kita, karena yang biasa yang bening-bening itu ubur-ubur dan ubur-ubur itu membuat kita gatal. Jadi ingat-ingat kalau kita melihat di luar yang bening-bening itu ubur-ubur membuat diri kita gatal dan sakit-sakit. Bu Ida menghibur dirinya sendiri. Menyindir terus ini doang. Ini menyindir saya, ini menghibur dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak harus ingat, kalau yang ada bening-bening di luar sana, lihat boleh, karena itu nggak bisa kan kita terus pakai kacamata muda. Ingat, kita boleh lihat saja, wong itu ya ciptaan Tuhan baik saja, tapi nggak usah dimasukkan. Nggak usah dimasukkan ke pikiran kita. Dan yang harus selalu kita ingat, yang bening-bening itu adalah ubur-ubur dan membuat gatal dan membuat alergi. Ya, tapi begini, ini juga ada menurut saya begini, baiklah untuk baik suami maupun istri, kita harus menjaga kebeningan di rumah. Ya, artinya begini, berpakaianlah yang baik. Ya, tentu saja di mall banyak yang bening karena tidak ada di mall orang pakai daster, itu kan tidak ada. Sedangkan di rumah ketemu istri yang 24 jam itu dasteran. Ya, bukan apotek 24 jam, tapi 24 jam dasteran. Sedangkan ketika suami pergi ke kantor, semua pakai sesuatu yang baik. Nah, saya mendorong, entah suami, entah istri, jagalah kebeningan. Bukan hanya kebeningan hati itu baik, tapi juga kebeningan tubuh kita, bersih, berpakaian yang baik. Daster juga ada kadaluarsanya menurut saya. Ya, harus ada daster yang baik dan sebagainya. Nggak apa-apa, yang itu aja nggak apa-apa. Daripada beli lagi. Kalau di rumah pakailah sedikit daster yang menawan, sedikit terbuka dan sebagainya. Nah, karena itulah realitanya. Ya, sebelum tidur suami, istri semuanya membersihkan diri, sikat gigi, semua baunya wangi semuanya, sehingga kita tidak tergoda dengan bening-bening yang di luar. Karena apa? Di rumah pun semua juga bening. Di dalam kaca ya Pak sih. Baik, saya pegang kembali pertanyaan sama Sunarto ya, ada di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, bagaimana cara supaya tidak marah kepada pasangan dengan semua kecerobohan dan keteledoran dari pasangan? Karena hal inilah yang seringkali memicu konflik kami untuk berantem dan marah-marah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang punya kelemahan. Ya. Nah, sering saya katakan, fahamilah apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pasanganmu, lalu terimalah. Lalu tutuplah
Kalau istrimu ceroboh, tutuplah dengan ketelitian kamu. Jangan tuntut dia menjadi teliti. Jangan. Itu susah. Jadi kalau itu stres makin ceroboh. Jadi kalau istri kita atau suami kita ceroboh, kita yang harus teliti. Kalau istri kita atau suami kita kurang rapi, kita yang merapikan. Nah, itulah fungsinya suami istri, saling tolong menolong, bukan saling menuntut. Jadi bapak gampang, kalau istri bapak itu ceroboh dan apa tadi? Ceroboh dan teledor. Nah, bapak yang harus lebih teliti. Lebih teliti, lebih teratur, lebih rapi supaya kecerobohan dan keteledoran istri bapak yang nutup. Jangan dimarahi, jangan disuruh rapi, butuh waktu lama. Ya, dan biayanya akan meledak marah-marah. Baik, ada pertanyaan kembali yang saya pilihkan atas nama Karimah yang ada di Selangor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami terus menjengkelkan dan banyak perilaku dari suami yang menyakitkan dan memahitkan hati saya bertahun-tahun, apakah saya harus tetap mencintai kepada suami saya seperti itu menurut Bapak dan Ibu? Saya minta masukan dan pencerahannya di program malam hari ini karena permasalahan ini yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada waktunya mengkomunikasikan apa yang menjadi perasaan kita kepada suami pada waktu yang tepat dan pada waktu yang baik. Jangan pada waktu jengkel dan jangan pada waktu marah. Nah, kemudian begini, ini kan suami menjengkelkan ya, suami menjengkelkan, suami memahitkan dan sebagainya. Kita harus punya ruang ya, karena salah satu ciri cinta itu berkorban. Salah satu karakter atau komitmen cinta itu berkorban memang. Nah, berkorban itu bukan begini, dia baik-baik saja loh, itu tidak berkorban, itu namanya menikmati kebaikannya. Berkorban itu adalah kalau suami atau istri kita itu tidak baik, dia menjengkelkan, dia menyakiti perasaan, lalu kita korban perasaan, tapi tidak apa-apa. Ada ruang yang harus kita berikan untuk ketidaksempurnaan pasangan kita. Ada ruang yang kita harus buatkan kalau suami atau istri menjengkelkan. Itu kita harus punya ruang karena istri atau suami kita bukan orang yang sempurna. Jangan ditutup dengan orang lain, kita punya ruang. Dengan suami atau istri kita tidak punya ruang. Nah, itu salah. Justru ruang penerimaan, ruang pengampunan, ruang kesabaran, ruang pemahaman, ruang untuk menampung semua kekurangan itu harus besar, khususnya untuk pasangan hidup kita. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Gung Diah yang ada di Bali nih Pak Yus ya. Om Swastiastu, selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Bapak dan Ibu, sebagai wujud saya mencintai suami, saya punya keinginan memberikan kejutan kepada suami berupa ayam karena suami memang penyuka ayam. Tapi suami tidak senang dan tidak terkejut, malah marah karena melihat jenis ayam. Suami langsung tanya harga dan lain sebagainya. Suami marah karena harganya kemahalan. Bentuk tubuh ayam tidak bagus. Dan kenapa tidak tanya-tanya dulu sebelum beli? Saya jadi terkejut malahan. Bagaimana jika niat memberi kejutan malah terjadi seperti itu? Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu. Dan karena ini menjadikan konflik saya dan suami. Terima kasih. Berharap suami malam ini juga mendengar. Ya, begini. Jadi maksud hati memberikan kejutan. Suami penyuka ayam ini ingin membelikan ayam, tahu-tahu di rumah ada ayam, ternyata spesifikasi ayamnya tidak cocok. Nah, ya kadang-kadang begitu. Itulah yang terjadi karena mungkin suami atau istri punya ekspektasi pengharapan. Saya mendorong begini sih sebetulnya. Ayah, ya misalkan ayah atau bapak. Bapak kan punya ayam. Yuk, aku belikan ayam. Bapak yang milih. Nah, itu kadang-kadang jauh lebih baik. Ya, itu kadang-kadang lebih baik. Sehingga dia akan beli ayam sesuai dengan spesifikasinya. Tidak selalu kejutan itu membuat orang yang kita kejutkan bahagia. Kita yang malah terkejut karena ternyata tidak diterima. Jadi saya mengandurkan lain kali ajak saja. Ayah, aku ingin memberikan ayam yang bagus. Ya, aku sudah menabung. Ayo, ayah pilih sendiri ayamnya. Ya, nah kadang-kadang itu jauh lebih baik.
Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, Mas. Silakan. Baik, satu pertanyaan terakhir, jujur semuanya saya pilihkan atas nama Muhtar yang ada di Gresik nih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya pembuktian cinta saya adalah dengan bekerja keras dan mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Tapi bagi istri saya ternyata berbeda. Ada perasaan di hati begini, mau apa lagi sih sebenarnya dari istriku? Nah, bagaimana saya harus bersikap dan bertindak menghadapi sikap istri yang sepertinya tidak puas dengan apa yang sudah saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang materi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat menentukan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi pengertian, kasih sayang, cinta, kemudian romantisme, ya, ada perempuan-perempuan yang memang suka romantisme, diajak jalan-jalan, ya, ke pinggir sawah dan sebagainya. Itu juga merupakan kebutuhan batin, kebutuhan perasaan. Nah, para laki-laki coba perhatikan, memang salah satu kebutuhan perempuan itu adalah perasaan, jiwanya itu dipenuhi, bukan hanya soal uang. Nah, itu kita harus terima, memang itulah wanita. Dan ingat, kita ini menikah dengan wanita, bukan dengan yang lainnya. Nah, wanita memang salah satu karakteristiknya adalah perasaan, dicintai, lalu jalan-jalan, apa-apa dan sebagainya. Nah, saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi saya berharap apa yang tadi saya sampaikan itu sudah menjawab banyak pertanyaan. Demikian Mas Anton. Baik, terima kasih Pak Yus dan Wida untuk sharing dan pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Jujur semuanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi Harmoni Keluarga berada di kesempatan malam hari ini, tapi dengarkan kembali program Harmoni Keluarga di 2 minggu yang akan datang di kesempatan hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Terima kasih buat kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.